Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjut untuk materi perkuliahan. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan instrumen pengumpulan data, dalam hal ini berbentuk kuesioner tertutup dengan memanfaatkan Google Forms. Jadi ada banyak kelebihan dari penggunaan kuesioner online dibandingkan dengan kuesioner manual. Di antaranya itu bisa lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, kemudian lebih efisien juga. Karena dengan menggunakan kuesioner online seperti Google Form ini, kita bisa menjangkau responden lebih luas hanya dengan mengirimkan link. Jadi kuesioner dengan Google Form ini dapat diakses hanya dengan klik baik melalui handphone maupun laptop. Kemudian hemat biaya karena nggak perlu dicetak atau di print lagi, cukup dikirim linknya dan tidak terbatas jumlah responden yang bisa mengisi instrumen yang telah kita buat pada Google Form ini. Oke, baik, langsung saja kita sebelum mulai pembuatan kuesioner dengan menggunakan Google Form, sebaiknya kita telah memiliki draft kuesioner yang akan kita buat. Jadi kalau di sini saya sudah membuat draftnya pada file Word ya. Jadi misalkan di sini saya akan membuat kuesioner penelitian tentang tingkat motivasi belajar siswa kelas 8 di suatu SMPX ya. Nah, pada pembuatan kuesioner ini ada beberapa item yang harus ada. Selain judul kuesioner juga harus ada ini ya, petunjuk pengisian kuesioner sebagai petunjuk bagi responden sebelum mengisi kuesioner. Jadi di sini kita bisa memohon kesediaan responden untuk mengisi kuesioner. Kemudian kita meyakinkan kepada responden bahwa apapun jawaban mereka pada kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi intinya kuesioner ini memang murni tujuannya hanya untuk penelitian dan tidak berpengaruh kepada apapun. Jadi dengan adanya petunjuk ini, responden bisa lebih yakin lagi dalam mengisi kuesioner sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Kemudian selain item petunjuk pengisian kuesioner, juga ada bagian pada kuesioner yang kedua yaitu terkait identitas responden. Jadi di sini respondennya kan mengukur tentang tingkat motivasi belajar siswa. Di sini identitasnya saya minta ada 4, ada nama responden, kemudian jenis kelamin, kelas, terus nomor handphone. Nah, setelah bagian identitas responden, lanjut itu kita masuk ke bagian item pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Jadi di sini kuesionernya kan mengukur satu variabel yaitu terkait motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa ini bisa diukur atau dilihat dari berbagai indikator. Di antaranya kita bisa lihat dari minat siswa terhadap mata pelajaran, kemudian dilihat dari kemandirian siswa dalam belajar, kemudian dari tujuan akademik siswa, lalu tekad siswa untuk berprestasi. Ini beberapa di antaranya ya, masih banyak lagi hal lainnya yang bisa kita jadikan indikator untuk mengukur motivasi belajar pada siswa. Nah, jadi kita tentukan dulu indikator yang ingin kita ukur terkait variabel penelitian. Kemudian setiap indikator itu kita pecah menjadi beberapa item pernyataan. Nah, di sini saya buat ada 3 pernyataan pada setiap item atau setiap indikator. Jadi misalkan untuk minat siswa terhadap mata pelajaran, ini indikatornya, kemudian ini adalah butir-butir pernyataannya yang akan saya buat pada kuesioner. Jadi di sini ada pernyataannya, saya merasa tertarik dengan materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian opsi jawabannya di sini saya menggunakan skala Likert, jadi ada 5 opsi jawaban ya. Jadi ini ada singkatan. SS itu sangat setuju. Kemudian S setuju, CS itu cukup setuju, kemudian KS kurang setuju, dan TS itu tidak setuju ya. Ini hanya sebagai draft kuesioner saja. Nanti pada Google Form opsinya ini kita tidak simpan lagi, tapi harus diuraikan secara lengkap supaya bisa lebih jelas bagi responden. Nah, lanjut kita ada item pernyataan yang kedua untuk indikator minat terhadap mata pelajaran. Di sini ada pernyataannya, saya merasa senang ketika mempelajari mata pelajaran tertentu, dan opsi jawabannya sama kayak pernyataan pertama. Lalu ada pernyataan-pernyataan yang lainnya. Jadi di sini
total ada 12 pernyataan ya yang merupakan hasil dari uraian 4 indikator yang ingin kita ukur dari variabel motivasi belajar siswa. Nah, kalau sudah siap draft kuesioner yang akan kita buat, maka kita bisa langsung start membuat Google Form, menambahkan kuesioner ini ke dalam Google Form. Jadi kita akan mendesain kuesioner ini pada Google Form. Jadi langkah-langkah untuk membuka Google Form, yang pertama kita bisa melalui kotak pencarian langsung diketik saja Google Form ya seperti ini, Google Form, kemudian di enter. Nah di sini akan muncul beberapa pilihan opsi link ya. Nah oke, di sini akan muncul beberapa opsi link. Kita perhatikan baik-baik, Google Form ini adalah Google Formulir, jadi bisa diklik. Salah satunya yang ini ya, Google Form. Nah, ini adalah tampilan saat pertama kita membuka link Google Form. Jadi di sini diperhatikan baik-baik, ini adalah link untuk membuka Google Form. Nah, untuk tampilan awal ini kita pertama harus login terlebih dahulu ke Google Form. Jadi Google Form ini adalah merupakan paket dari Google. Jadi kalau misalkan kalian sudah memiliki akun Gmail di Drive, itu secara otomatis pasti terkoneksi dengan Google Form. Jadi di sini tinggal kita klik login. Lalu, nah ini dia tampilan awal setelah kita login pada Google Form. Ini tampilan awalnya. Ini kalau sudah masuk ke tampilan seperti ini menandakan kita sudah siap untuk mulai membuat formulir ataupun kuesioner dengan menggunakan Google Form. Langkah pertamanya adalah untuk membuat kuesioner, kita mengklik tanda tambah yang ada di sini. Jadi formulir kosong ini diklik dan akan masuk ke halaman awal pembuatan formulir dengan menggunakan Google Form. Jadi ini adalah tampilan awalnya, ada beberapa bagian. Nah, di sini untuk mendesainnya, jadi pada Google Form ini terdapat opsi-opsi untuk menyesuaikan tema, jenis huruf, dan lain sebagainya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan saat membuat kuesioner ini adalah membuat judul kuesioner. Jadi untuk membuat judul kuesioner, kita bisa klik pada bagian ini, ya. Kita klik pada bagian ini. Di sini kita klik. Oke, ini kita lihat. Kemudian kita ketikkan judul kuesionernya kita. Ini karena saya tadi sudah ada draft kuesioner, jadi ini tinggal saya copy. Jadi Ctrl C, copy, kemudian saya salin pada sini, bagian sini. Ini saya blok, kemudian saya Ctrl V, atau bisa juga diketik secara manual. Nah, ini sudah jadi kuesionernya. Judul kuesioner ini kuesioner penelitian tingkat motivasi belajar siswa kelas 8 SMP di SMPX. Nah, setelah selesai membuat judul kuesioner ini, agar file Google Form ini pada Google Drive juga memiliki nama yang sama dengan judul kuesioner ini, maka kita bisa klik bagian atas ini, sudut kiri sini ya, kita klik, maka otomatis nama file ini pada Google Drive itu akan menyesuaikan dengan judul kuesioner. Oke, hanya diklik dia secara otomatis akan terganti sesuai dengan judulnya. Oke, setelah membuat judul kuesioner, selanjutnya adalah kita membuat deskripsi formulir ataupun petunjuk pengisian kuesioner. Itu bisa diklik di sini. Jadi di sini ya, diklik tepat di bawah judul. Ini bisa kita langsung mengisikan petunjuk, misalkan ya, petunjuk pengisian kuesioner. Petunjuk pengisian kuesioner bisa diketik secara manual, atau jika kita sudah memiliki draft tadi ya, itu tinggal kita copy paste di sini saja. Petunjuk pengisian kuesioner. Oke, di sini saya tadi sudah membuat draftnya, jadi saya buka kembali file Word-nya. Ini adalah petunjuk pengisiannya, saya tinggal copy tulisannya ya ke bagian petunjukan. Jadi saya copy ke bagian ini.
lalu ditulis. Nah, ini dia sudah muncul petunjuk pengisian kuesioner. Jadi di sini sudah ada judul, kemudian petunjuk pengisian kuesioner. Selanjutnya kita bisa langsung lanjut ke untuk membuat bagian untuk identitas responden, lalu bagian pernyataannya. Namun sebelum itu di sini saya jelaskan sedikit bahwa untuk desain tampilan dari Google Form ini bisa kita atur ya. Jadi Google Form ini bisa kita atur tampilannya, baik jenis hurufnya atau hurufnya, warna temanya itu bisa disesuaikan. Itu caranya bisa kita klik di sini ya, bagian atas ini, sudut kanan atas yang gambar ini, sesuaikan tema ini diklik. Nah, ini bisa disesuaikan jenis hurufnya. Di sini misalkan kita pilih jenis huruf yang mixed range, kemudian misalkannya kita perbesar atau diperkecil bisa. Kemudian untuk pernyataan jenis hurufnya apa itu bisa diatur di sini. Kemudian untuk teksnya, nah bisa juga ditambahkan gambar untuk tampilan judul kuesioner. Jadi misalkan di sini bisa dari yang ada sudah tersedia di sini ataupun gambar yang ada pada device laptop kalian masing-masing. Kemudian untuk warna temanya, ini kita pakai tema yang default itu warnanya ungu. Jadi kalau misalkan mau diubah jadi biru, orange, dan warna-warna lainnya itu bisa ya, tinggal disesuaikan di sini. Ini warna latar belakangnya juga bisa disesuaikan ya. Oke, jadi itu sekilas untuk desain kuesioner, tampilan kuesioner. Kalau sudah selesai, kita bisa langsung lanjut ke bagian membuat pernyataan atau pertanyaan kuesioner. Nah, di sini tadi setelah petunjuk pengisian kuesioner, terlebih dahulu kita akan membuat pertanyaan untuk identitas responden ya. Nah, jadi untuk identitas responden di sini kita bisa klik di sini ada pertanyaan. Ini adalah tempat untuk mengetikkan pertanyaan yang akan kita ajukan untuk kuesioner. Jadi misalkan tadi kita harus mendata nama siswa atau nama responden. Kita klik nama. Kemudian di sini ada pilihan ya. Nah, ini jenis pertanyaannya ada beberapa pilihan, ada jawaban singkat. Jawaban singkat ini jika misalkan responden hanya bisa menjawab pertanyaannya dengan singkat. Jadi misalkan kalau nama itu bisa jawaban singkat karena nama nggak panjang-panjang kan. Kemudian ada juga jenis pertanyaan paragraf. Kalau misalkan untuk pertanyaan tersebut bisa diuraikan panjang dalam bentuk beberapa paragraf, itu bisa dipilih di sini. Selain itu ada pilihan ganda. Jika pertanyaan tersebut terdiri atas beberapa opsi, ada kotak centang, hampir sama dengan kotak centang, hampir sama dengan pilihan ganda ya, cuma bentuknya dalam bentuk kotak yang dicentang, dan bisa memilih lebih dari satu opsi. Kalau pilihan ganda kan kita hanya memilih salah satu opsi. Kalau kotak centang itu bisa memilih lebih dari satu opsi. Kemudian ada drop down, di sini juga ada upload file jika kuesioner yang kita buat itu pertanyaannya memerlukan jawaban berupa file yang harus diupload. Misalkan kalau kalian pernah mengisi kuesioner yang mengharuskan kalian mengupload kelas foto mungkin, atau mungkin dalam membuat tugasnya dibuat kemudian di scan dalam bentuk PDF, lalu diisi pada kuesioner kemudian diupload, bisa dipilih di sini upload file. Jadi responden bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengupload file tertentu. Format filenya bisa beragam, bisa dalam format JPG, video, PDF, dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ya, yang untuk nama ini karena dia nama responden, berarti jenis pertanyaannya itu adalah jawaban singkat. Jadi di sini untuk nama kita pilih jenis pertanyaannya adalah jawaban singkat. Kemudian setelah itu ini kan wajib diisi. Karena setiap responden wajib mengisi identitas namanya, maka pada bagian ini kita harus geser ke kanan. Jadi dia harus nyala. Ya, jadi kalau kita off kan berarti bisa saja pertanyaan ini di skip oleh responden. Artinya bisa saja responden tidak mengisi identitas namanya. Jadi di sini harus kita geser ke kanan agar setiap responden wajib mengisi identitas namanya pada kuesioner. Oke, setelah nama, kemudian kita mau ambil identitas responden untuk kelas ya. Karena penelitiannya ini
Di SMP, di mana pada jenjang SMP-nya ada 3 kelas ya, ada kelas 7, 8, 9, maka kita bisa pilih jenis pertanyaannya itu adalah pilihan ganda. Kemudian opsinya kita bisa pilih kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9. Oke, kemudian jangan lupa wajib diisi, kita on-kan. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi untuk bagian identitas responden. Tadi kita juga meminta identitasnya itu, coba saya buka draftnya dulu ya. Jenis kelamin dan nomor handphone ya. Jenis kelamin dan nomor handphone. Oke, lanjut. Berarti di sini ini untuk menambahkan pertanyaan ya. Jadi di sini untuk tambah pertanyaan kuesioner kita klik. Oke, muncul lagi di sini pertanyaan. Jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini dia jenis pertanyaannya juga pilihan ganda karena responden akan memilih salah satu, apa dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi di sini perempuan, kemudian wajib diisi. Nah, di sini letak pertanyaan jenis kelaminnya sebenarnya setelah nama ya tadi. Jadi kalau misalkan pertanyaan ini mau digeser, bisa saja jadi tinggal di drag. Jadi klik kiri drag, lalu kita geser ke atas nih. Setelah nama ya, jadi dia pindah. Oke. Ya, kemudian setelah kelas, ini kelas jadi pertanyaan terakhir, kita tambahkan lagi pertanyaan untuk identitas responden yaitu nomor handphone. Nomor handphone ya, nomor HP. Di sini untuk jenis pertanyaannya bisa jawaban singkat karena dia nggak punya bentuk angka dan tidak panjang-panjang. Nah, ini sudah selesai untuk bagian judul kuesioner, petunjuk pengisian, kemudian identitas responden. Nah, kita akan mulai membuat pertanyaan atau pernyataan kuesioner. Jadi kita tambahkan lagi pertanyaan di sini. Nah, tadi ini pertanyaannya ini ya. Mungkin kita mulai dulu pada yang indikator pertama, minat terhadap mata pelajaran. Di sini pertanyaannya, saya merasa tertarik dengan materi yang diajarkan oleh guru. Ini kita copy, kemudian kita paste di bagian Google Form. Ini bagian pertanyaan Google Form. Lalu di sini kita paste ini ya. Kemudian jenis pertanyaannya pilihan ganda karena dia terdiri atas 5 opsi. Opsinya tadi, ingat opsinya kalau sudah di kuesioner jangan disingkat. Opsinya sangat setuju, kemudian setuju, lalu cukup setuju, kurang setuju, lalu tidak setuju. Nah, ini sudah selesai untuk pernyataan yang pertama. Jangan lupa di sini ya, setiap pernyataan atau pertanyaan dibuat ini harus di-on-kan, wajib isi agar dapat dilihat oleh siapapun. Agar dapat diisi ya, agar wajib diisi oleh siswa atau responden dalam hal ini. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Ingin menambahkan pernyataan yang kedua, kita klik lagi yang ini. Kemudian kita lihat draft kuesioner yang sudah kita buat. Pernyataan keduanya di sini, saya merasa senang ketika mempelajari mata pelajaran tertentu. Ini kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Lalu opsinya kita buat lagi, sangat setuju, lalu setuju, cukup setuju, kurang setuju, lalu tidak setuju. Nah, tidak setuju. Nah, ini sudah pernyataan yang kedua. Ini wajib diisi agar tidak bisa di-skip oleh responden. Oke, sudah 2 pernyataan dari responden yang kita buat. Lanjut ke pernyataan yang ketiga ya. Nah, di sini ada trik cepatnya nih. Kalau kita lihat di pernyataan yang kedua, kan ini setiap pernyataan opsinya sama ya. Ada 5 opsi. Nah, sementara untuk mengetikkan opsinya satu persatu di setiap pernyataan ini kan lumayan memakan waktu. Nah, di sini ada triknya yang bisa kita lakukan, itu
Jadi ini kan pernyataan yang kedua. Nah, kita bisa buat salinannya. Jadi supaya diduplikasi ini pernyataan yang kedua. Jadi kita klik di sini duplikasi. Oke, dibuat salinan. Oke, jadi di sini sudah ada salinan dari pernyataan yang kedua ya. Jadi ingat, lihat ini. Pernyataannya sama ya. Pernyataannya sama. Nah, tinggal kita ubah di hasil paste-nya itu dengan pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga kan saya sering membaca materi yang diberikan oleh guru. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, paste di sini. Oke. Ini sudah selesai dan opsinya ini sudah otomatis sudah ada karena sudah kita copy dari yang di atas. Begitu seterusnya kalau kita membuat pernyataan yang keempat bisa di copy lagi yang pernyataan ini, tinggal diganti pernyataannya dengan pernyataan yang keempat. Di sini pernyataan yang keempat ini. Oke, kita paste di sini supaya bisa lebih cepat. Ini ya. Oke, ini sudah wajib diisi semua. Jadi ini misal ya sebagai contoh latihan kita buat 5 pernyataan saja. Nah, misalkan di antara pernyataan ini ada yang cukup keliru atau ada yang ingin diedit kalimatnya baik pada opsi atau pernyataan, bisa langsung diklik saja. Misalkan di sini ya, tinggal diklik saja bagian ini. Kita ingin tambahkan tanda tanya misal. Nah, tambahkan saja di sini. Begitu pun di sini. Itu saja. Kalau mau diedit begitu pun pada opsinya. Nah, setelah membuat kuesioner ini, sebelum kita bagikan kepada responden, terlebih dahulu kita melihat preview tampilan dari kuesioner ini. Untuk melihat previewnya, itu ini pada bagian atas, ini ada bagian mata, ini kita klik untuk melihat pratinjau atau preview dari kuesioner yang akan kita lihat, yang telah kita buat. Jadi ini adalah tampilan kuesioner bagi responden. Saat kita membagikan kuesioner ini pada responden, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini ya, tampilannya jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan ada bagian yang keliru, itu bisa kita edit lagi. Tampilannya jadi seperti ini. Oke, kalau ingin kembali ke paste di sini, nah di sini dia. Tadi kita lihat sekilas di sini tampilannya untuk petunjuk ini tidak rata kiri kanan ya kayaknya. Ini bisa diganti tulisannya, teknik penulisannya bisa dengan huruf besar, huruf tebal, underline yang di garis bawahnya ataupun huruf miring, itu bisa dieditnya di sini. Oke. Ini sudah, kalau kita sudah melihat previewnya dan menurut kita sudah siap untuk dikirim, maka cara untuk mengirim kuesioner itu dengan atau menyebarkan kuesioner itu dengan mengklik tombol kirim yang ada di sudut kanan atas. Jadi kita klik, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih opsi kirim melalui tautan. Jadi di sini ada yang melalui email, ada yang melalui tautan. Baiknya sih melalui tautan, jadi akan ada link di mana linknya ini bisa kita copy lalu di paste ke WA atau di DM Instagram dan lain sebagainya. Intinya kita kirimkan ke responden itu melalui link ini ya. Jadi kita klik di sini kan ada email, kita klik yang bagian tengah yang logo tautan. Nah, di sini ada tautannya. Kalau terlalu panjang kita bisa persingkat dengan mengklik link ini. Nah, ini adalah tautannya, tinggal diklik salin lalu kita paste tautan tersebut di WA. Misalkan kita menginginkan teman kita yang mengisi kuesioner, jadi tinggal kita salin lalu paste link ini ke WA, maka secara otomatis teman kita bisa mengakses dan mengisi kuesioner yang telah kita buat. Oke, jadi setelah kita mengirimkan link kuesioner kepada responden, kemudian kita bisa memantau atau mengecek kira-kira kuesioner yang sudah kita kirimkan sudah berapa responden yang telah mengisinya dan bagaimana hasil pengisian dari kuesioner tersebut. Nah, jadi kita sekarang membahas tentang bagaimana melihat tanggapan kuesioner online dengan Google Form. Jadi kita kembali lagi ya ke halaman Google Form. Ini dia. Oke, misalkan ya halaman Google Form-nya kalian ini terclose, ya. Jadi Google Form ini dia otomatis tersimpan selama kalian terhubung dengan terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi misal ya halaman Google Form-nya kalian tertutup nih.
dan kalian mau mengecek atau membuka kembali Google Form yang sudah kalian buat untuk mengecek kira-kira sudah berapa orang yang mengisi kuesioner yang sudah kalian buat. Nah, untuk membukanya itu kalian bisa buka melalui Google Drive ya. Jadi tinggal kalian buka saja Google Drive pada akun yang sama ya dengan yang terkoneksi pada Google Form kalian. Nah, di sini ini adalah akun Google Drive, jadi tinggal diketikkan Google Drive saja tadi ya. Lalu ini Google Drive-nya terbuka, halaman awal Google Drive. Biasanya dia pada bagian ini ya. Ini file yang terbaru yang saya buka. Nah, ini terbaru yang saya buka ini tadi ya. Ada kuesioner penelitian tingkat motivasi belajar siswa. Jadi ini tinggal dibuka saja. Kalaupun dia tidak ada di file yang terbaru, kita tinggal cari juga di bagian drive ini. Bisa diklik, kemudian dicari. Oke, ini sudah ya. Saya buka lagi kuesioner yang sudah saya buat tadi. Ini kuesioner tingkat motivasi belajar siswa. Kita buka kembali, maka secara otomatis akan membuka Google Form. Oke, sini sudah muncul ya tampilan Google Form-nya. Dan ternyata untuk melihat jumlah responden yang telah menjawab itu ada pada bagian atas ini. Ini kan ada, kita tadi kan bekerja di bagian menu pertanyaan. Nah, di sini selain menu pertanyaan juga ada menu jawaban dan setelan. Nah, untuk melihat jumlah tanggapan dari kuesioner yang sudah kita kirimkan kepada responden itu tinggal diklik bagian jawaban. Oke, sudah diklik. Ini ada 3 submenu lagi ya, ada ringkasan jawaban. Ini ada nama responden yang sudah mengisi, kemudian jenis kelamin, ini ada laki-laki perempuan dibuat ya secara otomatis diagram lingkarannya, kemudian nomor handphone, ada jawaban dari setiap pertanyaan, pernyataan. Ini yang sangat setuju buat diagramnya dengan tabulasi presentasinya lengkap. Ini ya, dia ada 3 responden. Kemudian selain ringkasannya juga ada per item pertanyaan. Kalau per item pertanyaan, misalkan untuk pertanyaan nama, nih memunculkan namanya. Terus kita mau ganti lagi, mau lihat respon responden terhadap pertanyaan apa ya? Ini pertanyaan kuesioner yang pertama. Ini kita lihat di sini ada 2 yang sangat setuju, ada 1 yang setuju. Ini kalau per item ya. Kalau per individunya, jadi per individu yang sudah mengisi kuesioner bisa kita lihat jawabannya. Jadi ini adalah jawaban untuk responden pertama, Nabila Ramadhani. Ini jawabannya. Kemudian kalau mau diganti responden kedua, tinggal diklik sini. Ini jawaban responden yang kedua dan seterusnya. Nah, untuk mendownload hasil lengkap dari pengisian kuesioner ini, kita bisa klik bagian link ke spreadsheet di bagian atas. Nah, hasilnya ini akan otomatis bisa kita download dalam bentuk Excel ya. Jadi kita klik ini link ke spreadsheet, kemudian buat spreadsheet baru, lalu klik buat. Setelah diklik buat, oke, maka akan muncul spreadsheet seperti ini ya. Jadi ada waktu pengisian, ada nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Datanya sudah dibuat otomatis dalam bentuk Excel. Ini akan memudahkan untuk pengolahan data selanjutnya. Jadi sudah siap untuk kita olah. Kalau mau di-download, tinggal diklik file, terus nih, download ya. Downloadnya dalam bentuk Microsoft Excel. Itu secara otomatis terdownload, jadi tinggal kita buka. Ini hasil pengisian kuesionernya dalam bentuk Microsoft Excel. Kalau sudah datanya dalam bentuk seperti ini, hasil pengumpulan datanya, ini sudah siap untuk kita olah ya. Jadi setiap item pernyataan, ini jawabannya. Oke, cukup sekian ya untuk materi pembuatan Google Form kuesioner dengan menggunakan Google Form. Semoga bisa dimengerti dan kalian bisa membuat instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan memanfaatkan Google Form. Oke, mohon maaf bila ada yang salah atau keliru ataupun kurang dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.